Artinya pemiliknya umat Islam, pengendali, pengatur, itu adalah Allah dengan perantaraan Muhammad. Ini yang berusaha saya coba pahamkan kepada umat Islam. Itu sebenarnya konsep itu adalah konsep agama Kristen. Gitu loh. Siapa pemiliknya orang Kristen ini siapa? Pemilik gereja ini siapa? Makanya Paulus menjelaskan di dalam suratnya, dikatakan begini, bahwa kepala dari jemaat itu adalah Kristus. Yesus itu kepala dari jemaat ini. Kami orang Kristen yang bermiliar-miliar ini, kepalanya itu Yesus. Nah, siapa kepalanya Yesus? Kepalanya Yesus itu adalah Bapa di sorga. Saya berbicara dalam skala yang besar. Siapa sebenarnya robnya umat ini? Umat Islam ini siapa pemiliknya, pengendalinya, penguasanya siapa? Jawabannya adalah Allah dan Muhammad, Gus. Allah dan Muhammad. Makanya Muhammad itu selalu ngomong ummati, umatku. Bukan Muhammad yang umatmu. Enggak pernah Muslim mengatakan kepada Muhammad bahwa Muhammad itu umatnya dia, enggak. Tapi Muhammad yang ngomong kepada umat Muslim bahwa mereka itu umatnya Muhammad. Gitu loh. Cahaya lalu jadi orang gitu, bukan. Oke, jadi sebenarnya Muhammad itu atau Nur Muhammad itu dialah sebenarnya jabatan dari Allah itu, betul? Oh, bukan. Oh, beda. Bukan jabatan dari Allah, jabatan Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya sesungguhnya yang memerintah itu adalah Muhammad kan? Yang raja itu Muhammad kan? Raja apa ini? Raja yang memerintah lah. Yang kepadanya umat Muslim patuh dan taat. Allah. Bukan Muhammad. Nabi Muhammad kan ciptaan, Dis. Nurnya? Iya, ciptaan. Nurnya ciptaan. Nurnya juga ciptaan. Ciptaan. Terus Ciptaan yang tadi katanya Nur Muhammad itu adalah Allah itu sendiri, gimana? Oh, salah kalau bilang begitu. Apa dalilnya dia? Makanya di dalam surah An-Nur ayat 35, itu dalilnya. Surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang menciptakan cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi. Nah, yang semisal ciptaan nurnya itu dari langit dan bumi ya, yang semisal nurnya, nur yang kedua ini pada ayat ini ditafsirkan oleh ulama adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Oke lah ya, itu iman kalian lah ya. Intinya artinya saya hanya ingin mengkonfirmasi bahwa Nur Muhammad segala macamnya itu memang ada dalam ajaran agama Islam, begitu ya. Ada, ayo kita bahas semuanya. Kalau kamu pengen tahu beneran Nur Muhammad. Masalahnya kamu datangnya itu pas saya mau ada kegiatan gitu loh, Gus. Kegiatan apa sekarang? Bukan minggu. Iya, sebentar lagi ini saya biasa mengantar sekolah. Begitu, Gus. Oh, kamu punya istri? Ya, kamu punya istri. Coba nanti kapan diatur, kita diskusinya kapan gitu. Jangan datangnya itu pas udah mau acara selesai. Ini saya ini udah 3 jam. Anda baru datang, ini gimana? Performa sudah mulai turun, ini udah mulai haus, lapar. Di situ Anda datang. Gimana kalau besok malam temanya itu Nur Muhammad ciptaan pertama Allah atau Yesus ciptaan pertama Tuhan? Gimana? Gini, kemarin kan kita udah punya janji. Saya ditemukan dengan guru kalian si Juma. Gimana? Kalau kenapa ada si Juma? Elia, nggak apa-apa. Kenapa harus ada Elia? Apakah Juma takut gitu udah hadapin saya sendirian? Kenapa? Apa dia takut? Ya haknya orang masing-masing lah. Iya, tapi kenapa kok harus ada Elia? Apa hubungannya gitu loh? Yuk. Ya nggak tahu saya. Kan haknya orang masing-masing. Bang Zuma itu lawannya sudah banyak. Ngapain takut sama kamu? Ya sudah, coba diatur saja. Jangan alasan kian kesana kian kemari. Yuk, gimana? Kita atur. Saya sampaikan nanti ya. Kemarin katanya sudah mengiyakan. Bahkan dia sampai lupa itu sampai dia lupa masukin sedotan ke mulut tapi ada maskernya itu. Loh, viral loh videonya itu. Gimana? Ayo, kira-kira diatur, Gus. Tema kita yang bagus ini, Gus. Saya punya tema bagus nih. 2025 ganti Tuhan.
Oke, bagus. Kita bahas sekarang ya. Boleh. Tapi saya nggak lama ya, karena saya mau ngantar sekolah. Oke, silakan Gus. Kamu lah, kan kamu. Langsung baik. mulai. Saya kan mulai ya, saya mulai. Ya. Mulai. Tapi jangan ganti-gantian ngomong, kita boleh saling potong tapi yang santun lah, jangan ini. Gini Gus. Ya. Kan kata Tuhan ini itu kan bahasa Indonesia. Betul? Oke. Tuhan. Kata ini nggak pernah muncul di Quran, nggak pernah muncul di Bible karena bahasa Indonesia. Nah, selidik punya selidik, telusur punya telusur. Kata Tuhan ini bahasa Arabnya adalah kata Rob. Misalnya tertulis di dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan ulama-ulama sebagai Rob. Ya kan? Banyak kata Rob itu yang artinya adalah Tuhan. Nah, tadi kemarin saya udah ngobrol sama Daman Al-Mantiki. Dia ahli mantiknya orang APII. Sudah mengakui bahwa Muhammad itu memang Robnya umat muslim. Nih, kalau Gus Wapi kalau mau ini, dengarkan sebentar ya. Sedikit aja potongannya nih. Bagaimana dia mengakui ini, nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Jadi dia nggak masalah, Gus. Nah, makanya saya bilang, ketika kalian sudah menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, saya mengajak nih di tahun 2025 untuk berhenti menjadikan dia sebagai Rob kalian. Jangan. Yang harus dijadikan Rob kita, yang harus dijadikan Tuhan kita, itu harus Yesus, Gus. Jangan Muhammad. Begitu, Gus. Nah, nanti saya minta tanggapan Gus Wapi secara khusus nih. Karena ini kan saya takut nanti si Daman dipecat dari APII. Gara-gara membongkar ajaran agama Islam yang sebenarnya. Bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Gitu loh. Nah, nanti Gus Wapi tolong jelaskan kenapa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Karena yang mengakui Muhammad Rob itu bukan 1-2. Rifa mengakui. Daman, Yusuf PI, Rashid. Semua mengakui nih. Kenapa ini tidak ada pengakuan yang ofisial, yang secara jelas begitu, secara resmi dari APII bahwa memang Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Begitu, Gus. Jadi tolong nanti Gus Wapi berikan pengertian kepada orang-orang Islam yang awam. Rijal juga yang orang yang ngotot banget, tapi dia mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Kemudian Ali, Hussein Ali itu mengakui juga Muhammad umat Islam, Robnya umat Islam. Gitu loh. Jadi saya minta dulu penegasan kepada Gus Wafi supaya umat ini tidak bingung. Ya, daripada nanti muktamar atau konsili, ya kan, konsili umat Islam berkonsili tahun 2025 untuk menentukan Muhammad adalah Robnya. Gara-gara ada pernyataan Edis TV dan juga ditanggapi oleh para pendebat-pendebat Islam. Begitu. Yang sudah mengakui Muhammad adalah Rob. Nah, saya minta Gus Wapi tanggapi. Ini biar jelas. Nah, nanti kalau memang betul bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Nah, saya menawarkan kepada Gus Wapi untuk mempensiunkan atau menggantikan, ya, atau memberhentikan Muhammad sebagai Rob, diganti menjadi Yesus sebagai Rob kalian, yang kepadanya kalian harus patuh, taat, tunduk dan mengikuti. Karena itu kan pengertian Rob dalam agama Islam. Sesuatu yang kepadanya kalian harus dipimpin, dikendalikan, taat, tunduk, patuh, mengikuti apapun perintahnya. Seperti itu. Pemilik lah intinya. Penguasa gitu. Ya. Jadi tolong nanti Gus Wapi berikan pengertian supaya umat muslim tidak bimbang dan tidak ragu-ragu. Supaya nanti kalian mengadakan konsili tahun 2025. Konsili umat Islam seluruh dunia. Menentukan bahwa Muhammad itu adalah Rob kalian. Silakan, Gus. Dengarkan nih umat muslim. Nih Gus Wapi udah bicara nih ya. Gus ini. Silakan.
Ya. Waktunya mana? Oke, silakan Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab Mas Edis, saya tanya dulu kepada Mas Edis, asal dari kata Rob itu apa Mas Edis? Asal dari Nggak kata tahu, Rob silakan itu Anda menjelaskan. Nanti kalau saya Anda sok tahu nanti dibantah terus. Silakan Anda sendiri. Waktu saya berikan kepada Anda. Oke, saya jelaskan ya. Begini Mas Edis. Ya, saya jelaskan ya. Saya pelan-pelan jelasin ini. Robbun. Robbun ini kalau kita arahkan kepada Yunani itu setara dengan Kyrios. Kyrios. Nah, Robbun ini dengan Kyrios itu setara. Maknanya adalah Tuan atau Tuhan atau pemilik, ya, pemilik. Nah, bedanya di dalam kamus bahasa Arab Mas Edis, kan Al-Quran itu pakai bahasa Arab, hadis itu pakai bahasa Arab. Berarti kita itu harus menelaah dari lugotnya, dari bahasanya. Kyrios dalam perspektif Kristen itu bisa dua. Bisa kepada insani, bisa kepada ilahi. Ini pemahaman ya. Ini pemahaman, bukan keterangan dari bahasa itu sendiri. Dalam Kristen, Kyrios itu bisa dua. Bisa kepada insani, bisa kepada ilahi. Kata Robbun di dalam bahasa Arab bisa dua juga. Bisa kepada insani, bisa kepada ilahi. Nah, kapan Robbun ini bermakna kepada insani? Ketika mudhof, diidofahkan. Idofah itu artinya digabungkan dengan kata lain gitu loh Mas Edis. Diidofahkan, idofah. Digabungkan dengan kata lain. Contoh, kalau kita kasih contoh ya. Tidak berdiri sendiri, Mas Edis. Tidak berdiri sendiri. Robbul mal. Robbul mal. Robbun bertemu mal. Malun kan artinya harta tuh. Uang. Robbul mal, pemilik harta. Maka maknanya insani, manusia. Atau Robbudar. Robbudar, pemilik rumah. Pemilik rumah. Insani. Kalau yang bermakna ilahi, Robbun itu harus sendirian. Kalau sendirian, maka bermakna ilahi. Robbun, wes, Tuhan. Yang arahnya khusus kepada ilahi. Atau digabungkan dengan lafaz lain, tapi kepemilikan dunia ini. Robbus samawati. Misalnya, Robbus samawati wal ardh. Pemilik langit dan bumi. Berarti maksudnya Allah. Nah, dalam kasus Nabi Muhammad yang dirobkan, kata Mas Edis, itu arahnya ke sini. Ketika diidofahkan kepada kata lain yang tidak menunjukkan kepada ilahi. Begitu ya. Contoh Nabi Muhammad punya harta, maka dia bisa disebut Robbul Mal. Nabi Muhammad pemilik harta. Atau Robbuddar, Nabi Muhammad punya rumah. Jadi ke insani. Bukan yang ke arah sini. Kalau yang ke arah sini, ini ilahi. Seperti Robbun berdiri sendiri. Atau menunjukkan pemilik dunia dan isinya. Ini khusus Allah. Kata Tuhan, itu kan dari kata Melayu. Ya. Kata Tuhan ini berasal dari kata Melayu yang dari awalnya tuan lalu ditambah ha. Tuan jadi Tuhan. Nah, sama seperti kekristenan, Kyrios bisa bermakna insani, bisa bermakna ilahi. Nah, kalau insani berarti kepada selain Yesus, kata teman-teman Kristen. Kalau ilahi bisa berarti kepada Yesus. Tetapi ingat Mas Edis,
Apakah Kyrios bisa disematkan kepada Bapak, sang Bapak? Nah, coba dibahas Mas Edis. Begitu ya. Itu keterangan yang sangat pelan. Kalau masih gak paham, entahlah ya. Baik, saya paham Gus. Cuman ada satu ketidakterus terangan dari Gus Wafi, ya, tidak tegas. Saya sangat paham, tapi Gus Wafi di sini kurang tegas. Apakah Muhammad itu adalah robnya umat? Saya nggak bilang Muhammad itu robnya uang, ya udah pasti Gus. Anda pun adalah rob bagi uang Anda itu. Uang yang ada di dompet Anda itu, siapa robnya? Pemilik dari uang itu Anda. Anda penguasa dari uang itu. Uang itu mau Anda buang, mau Anda lempar, mau Anda kasih orang. Itu Anda yang memiliki, Anda yang mengendalikannya. Nah, saya tidak berbicara dalam skala yang kecil begitu, Gus. Saya berbicara dalam skala yang besar. Siapa sebenarnya robnya umat ini? Umat Islam ini siapa pemiliknya, pengendalinya, penguasanya siapa? Jawabannya adalah Allah dan Muhammad, Gus. Allah dan Muhammad. Makanya Muhammad itu selalu ngomong ummati, umatku. Bukan Muhammad yang umatmu. Nggak pernah Muslim mengatakan kepada Muhammad bahwa Muhammad itu umatnya dia, enggak. Tapi Muhammad yang ngomong kepada umat Muslim bahwa mereka itu umatnya Muhammad. Gitu loh. Artinya pemiliknya umat Islam, pengendali, pengatur, itu adalah Allah dengan perantaraan Muhammad. Ini yang berusaha saya coba pahamkan kepada umat Islam. Itu sebenarnya konsep itu adalah konsep agama Kristen. Gitu loh. Siapa pemiliknya orang Kristen ini siapa? Pemilik gereja ini siapa? Makanya Paulus menjelaskan di dalam suratnya, dikatakan begini bahwa kepala dari jemaat itu adalah Kristus. Yesus itu kepala dari jemaat ini. Kami orang Kristen yang bermiliar-miliar ini, kepalanya itu Yesus. Nah, siapa kepalanya Yesus? Kepalanya Yesus itu adalah Bapa di sorga. Makanya, bagaimana cara kami dikendalikan oleh Bapa di sorga? Bagaimana caranya kami menjadikan Bapa di sorga itu sebagai kurios, sebagai Rob, sebagai Gusti? Dengan menjadikan Yesus sebagai Gusti kami, sebagai kurios kami, sebagai Tuan, sebagai Tuhan kami. Gitu loh. Dengan cara demikianlah kami mematuhi, menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Sebenarnya kalian juga melakukan hal yang sama. Kalian menaklukkan diri, mematuhi Allah dengan cara patuh kepada manusia yang bernama Muhammad. Sebenarnya kalau kita saling memahami itu enak, Gus. Makanya saya bilang, kalian mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad, menjadikan Allah sebagai Rob dengan cara menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Kami juga begitu. Kami menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, sebagai Rob kami, sebagai pengendali kami dengan perantaraan firman-Nya, yaitu Yesus. Jadi, ketika kami orang Kristen menjadikan Roh Kudus yang tinggal di hati kami sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai Rob, sebagai Gusti kami, sesungguhnya itu adalah kami menjadikan Bapa di sorga dan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Rob kami. Jadi bukan musyrik, Gus. Jadi tahluk kepada Roh Kudus, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan musyrik. Justru itulah cara menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan kami. Sama seperti kalian. Menjadikan Muhammad sebagai Rob, sebenarnya menjadikan Allah sebagai Rob kalian. Karena Muhammad itu adalah pengejawantahan daripada Allah. Begitu, Gus. Kita biar sama-sama paham kalau kita membahas, mengkaji secara kaidah bahasa. Kan gitu. Makanya kepada siapa kalian sami'na wa ta'na? Kami patuh, kami taat. Kepada siapa? Kan kepada Muhammad. Nah, ketika kalian sami'na wa ta'na kepada Muhammad, patuh tunduk kepada Muhammad, sesungguhnya kalian itu sedang patuh tunduk kepada Allah. Nah, masalahnya istilah patuh tunduk ini tidak kalian simpulkan bahwa itu adalah penyembahan. Itu adalah peribadatan. Gitu loh. Contoh, ketika orang patuh tahluk tunduk kepada iblis, dia itu menyembah iblis, beribadah kepada iblis, berbakti kepada iblis. Gitu loh. Beribadah kepada iblis itu bukan gini-gini terus ritual, nggak begitu. Melakukan keinginan-keinginan iblis itu artinya berbakti kepadanya.
Begitu. Nah, Yesus itu berbakti kepada Bapa dengan cara melakukan keinginan Bapa di sorga. Makanya Yesus taat sampai matinya, sampai wafatnya, gitu loh. Nah, makanya sekarang saya ganti nih. Tolong yang kalian merobkan Muhammad, takluk tunduk kepada Muhammad, jangan patuh tunduk kepada Muhammad. Orang Muhammad saja berbuat dosa. Patuh tunduklah kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai Rob kalian, sebagai Tuhan kalian. Jangan Muhammad, gitu loh. Jadi kita saling mengerti kalau begitu, Gus. Ya, oke, sebenarnya itu arahnya yang saya sampaikan. gini. Silakan, Gus. Ya, Silakan. ya. Yuk. Apakah Nabi Muhammad Pakai waktu dulu. Waktunya disetel dulu. ummah? Disetel dulu waktunya. Oke. Ya, jadi begini. Pertanyaan dari Mas Edis, apakah Nabi Muhammad adalah Rabbul Ummah? Begitu ya. Kata Rabbun diidofahkan kepada umat, pemilik umat ini. Kan begitu. Kita bahas ya. Sekarang kata Rabbun dengan diidofahkan kepada lafal al-ummatu, umat. Nah, Rabbun kalau sendirian maka arahnya ke ilahi. Kalau diidofahkan bisa kepada insani, manusia. Umat adalah lafaz yang menunjukkan kepada insani. Lalu digabung nih. Rabbul ummati, pemilik umat. Kalau Rabbun ini maknanya al-malik, pemilik umat, ya, yang memimpin umat ini, maka Rabbul ummati, pemilik umat, bisa diarahkan kepada Nabi Muhammad, ai sayyid. Maksudnya sayyidul ummah. Maknanya itu sayyidul ummah, pemimpin yang merajai umat ini. Begitu ya, bisa kepada Nabi Muhammad. Ini arahnya bukan kepada yang ilahi maknanya. Kenapa? Kalau begini, Rabbun bertemu umat adalah orang yang menciptakan umat ini. Nah, gak bisa. Itu arahnya kepada Rabbun yang bermakna ilahi berarti nanti. Tapi kalau maksudnya Rabbun ay sayyidul qaum, pemimpin umat ini, pemilik umat ini, maka bisa kepada Nabi Muhammad. Nah, taat kepada Allah melalui taat kepada Nabi Muhammad. Jadi begini ya, Mas Edis ya, Allah, kemudian Nabi Muhammad. Kenapa taat kepada Nabi Muhammad sama dengan taat kepada Allah? Apakah menunjukkan Nabi Muhammad bagian dari Allah? Tidak. Tidak. Begitu ya. Kenapa saya katakan tidak? Contoh, ada kepala sekolah mengatakan kepada murid-murid, taatlah kalian kepada guru. Barang siapa yang taat kepada guru, maka dia taat kepada kepala sekolah. Apakah guru ini bagian dari kepala sekolah? Tidak. Beda. Keluarganya bukan, tapi jabatan yang ada di bawah kepala sekolah. Guru, maka murid, kalau ingin taat dalam segala hal kepada kepala sekolah, melalui peraturan dari guru. Apakah guru ini adalah satu jenis dengan kepala sekolah? Enggak, beda. Kepala sekolah pemimpin, guru ini bawahan. Begitu. Kalau di sini berarti Allah ini sang pencipta, Nabi Muhammad adalah ciptaan. Begitu loh. Nah, kenapa kemudian orang yang taat kepada syaitan, kepada nafsu, hawa nafsu ya, kepada hawa nafsu atau kepada syaitan, disebut dengan merobkan mereka, menuhankan mereka yang esensinya kepada ilahi, ya, karena pemilik semua ini adalah Allah, yang mengatur aturan adalah Allah, sehingga setiap sesuatu yang melanggar dari Allah secara otomatis sifat ilahinya diarahkan ke sini. Yang tidak taat kepada Allah berarti menuhankan nafsu atau menuhankan syaitan. Sekarang kita kasus Nabi Muhammad misalnya. Pernahkah Nabi Muhammad
menyuruh sesuatu yang di luar persetujuan Allah? Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Sehingga ketika tidak pernah, Nabi Muhammad masih koridor taat kepada Allah. Karena perintahnya tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Koridornya masih ikut Allah, berarti hamba. Yang mengikuti Allah melalui Nabi Muhammad berarti statusnya hamba nih. Kalau sudah keluar dari koridor perintah Allah, berarti sifat sang pengatur ilahi ini diarahkan kepada wasilah yang ini, syaitan atau hawa nafsu. Karena melanggar aturan Allah berarti sama dengan mengilahikan hawa nafsu atau syaitan. Sama seperti hadis, antalida, ada hadis ya, antalidal ummu robbataha. Ada seorang ibu yang melahirkan robnya. Nah ini kita bahas nanti ya. Ada hadis seorang ibu melahirkan robnya. Apa maksudnya? Kita bahas setelah ini. Baik, terima kasih Gus. Ya ini kalau kayak gini kan enak kita Gus bahasan kita. Kan jadi bahasan kita ini bahasan betul-betul yang ahlinya. Jadi nggak dibahas oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Nah ini kita udah langsung nih. Jadi terima kasih Gus. Jadi intinya kita sudah dapat bahwa Muhammad itu sebagai robnya umat Islam. Bukan berarti Muhammad itu pencipta, enggak gitu loh. Jadi ketika dikatakan Allah itu Rabbul, ya, Hirabbil alamin, Rob semesta alam. Maksudnya dia itu pemilik semesta alam, itu maksudnya. Pemilik. Jadi ketika seseorang menjadikan ulama sebagai robnya, itu di dalam Al-Quran At-Taubah 31, karena mereka telah menaklukkan dirinya itu kepada ulama-ulamanya itu. Ketika ulamanya bilang yang haram, tapi halal itu haram, diikuti. Padahal bertentangan dengan omongan Allah. Kan di situ menjadikan mereka sebagai robnya. Nah, terima kasih atas pengakuan Gus Wafi bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam dalam pengertian pemilik, pengatur, pengendali. Saya punya gambar yang bagus, Gus. Ini gambar ini saya temukan ketika saya mandinya lama itu. Di bawah pancuran air itu saya mikir nih, apa ya yang bisa saya sadarkan orang Islam nih. Saya punya gambar bagus, Gus. Ini, Gus. Nih. Ini nggak main-main ya gambar ini ya. Ini gambar yang sangat bagus nih. Nih. Ketika saya mandi waktu itu, lama saya. Hampir 30 menit saya mandi untuk menemukan gimana cara menyadarkan orang Islam ini bahwa Muhammad sesungguhnya adalah Rob kalian, Tuhan kalian yang mengatur hidup kalian. Nih, ini ada tulisan, ada gambar begini, ada tangan, kemudian ada tali-tali begini. Ini sebenarnya siapa yang mengendalikan orang Islam itu siapa? Siapakah yang mengendalikan seorang Muslim? Setelah saya pelajari Al-Quran, Gus, memang Muhammad yang mengendalikan kalian. Sampai masuk kamar mandi, kalian diatur oleh Muhammad. Kaki ini ya, keluar kaki ini. Terus jenggot kalian harus seberapa panjangnya, begini. Ternyata memang yang mengendalikan hidup seorang Muslim itu memang Muhammad, Gus. Walaupun di dalam pemahaman tadi Gus Wapi, itu berasal dari Allah kan gitu. Tidak pernah keluar dari koridornya Allah kan begitu. Tapi faktanya enggak. Faktanya enggak. Di dalam Al-Quran, darah itu haram. Tapi darah Muhammad diminum oleh pengikutnya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu mengatakan perkataan yang dusta. Al-Ahzab 70. Katakanlah perkataan yang benar. Tapi Muhammad membolehkan kalian berdusta. Makanya hidup kalian dikendalikan oleh Muhammad. Nah sebenarnya Gus, kalau kita belajar agama, sebenarnya kita itu sedang belajar bagaimana kita itu menaklukkan diri terhadap sebuah otoritas. Sebenarnya inti dari agama itu, ada dua otoritas di muka bumi ini. Otoritas yang dari sorga, otoritas ilahi, dan otoritas dari setan. Nah siapa yang mau mengendalikan hidup seseorang ini? Iblis kah? Ataukah Tuhan? Atau Allah? Siapa yang mau mengendalikan? Nah, ketika kita belajar agama Kristen, bagaimana kita itu hidup di bawah kendali atau pemerintahan daripada sorga. Makanya Yesus berkata dalam doa Bapa kami itu, turun kerajaanmu itu jadi di bumi ini seperti di sorga. Artinya maksudnya Bapa itu memerintah menjadi raja atas hidup seseorang. Nah, bagaimana dia menjadi raja memerintah atas hidup seseorang? Dengan perantaraan sang firman. Karena firmannya itu yang mengendalikan hidup seseorang. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah sesamamu manusia. Itu firmannya itu yang mengontrol. Nih, tangan nih, yang mengendalikan supaya bagaimana seseorang itu hidup.
dengan perantaraan sang firman itu. Karena Bapa di surga itu sendiri digambarkan memang tidak terlampaui oleh akal dan pikiran manusia. Makanya yang nuzul menjadi manusia itu adalah firmannya. Logika akal, kemauannya itu turun menjadi manusia, namanya Yesus. Makanya Yesus itu gelarnya itu adalah sang firman. Makanya orang Kristen itu berbicara bagaimana Yesus mengendalikan hidupnya. Nah, sementara kalian berbicara bagaimana Muhammad mengendalikan hidup kalian. Makanya saya tawarin, Gus, berhenti menjadikan Muhammad sebagai pengendali hidupmu. Jangan jadikan Muhammad yang mengatur hidupmu, tapi harus Yesus yang mengendalikan hidupmu. Karena Yesus datang dari surga. Nah, Muhammad datangnya dari mana, Gus? Ketika kamu menjadikan Muhammad sebagai pengendali hidupmu, menjadi Robmu, menjadi Tuhanmu, sesungguhnya ini yang dikatakan di dalam Bible, kamu telah menjadikan ilah lain di sampingku. Gitu, Gus. Nah, berhubung ini saya sudah mau berangkat sekolah, nganter. Loh, ini nanti penutup terakhir, baru nanti habis itu saya berangkat ya, Gus ya. Mohon apa ya? Ini datangnya terakhir-terakhir jadi begini nih. Padahal ini lagi seru-serunya. Ini putaran terakhir, Gus. Silakan, Gus. Ya. Jadi begini Mas Edis ya. Allah, Nabi Muhammad, Bapak Yesus. Ya. Ini berbeda. Allah ini Al-Khaliq, pencipta. Nabi Muhammad makhluk, ciptaan. Jadi derajat Nabi Muhammad sama seperti Musa. Orang-orang di zaman Musa, kalau ingin selamat ya ikut Musa. Derajatnya sama seperti Ibrahim. Orang-orang di zaman Abraham, kalau ingin selamat di akhirat, maka ikutilah Ibrahim di zaman Ibrahim, di Musa di zamannya Musa, di Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad sama. Maka kolerasinya saya kasih contoh tadi seperti kepala sekolah mengatakan taatlah kalian kepada guru. Barang siapa yang taat kepada guru berarti taat kepada kepala sekolah. Taat kepada guru bukan berarti menuhankan guru, bukan. Tapi guru adalah wasilah agar kita taat kepada kepala sekolah, sama seperti Musa dan Ibrahim. Bedanya kalau Bapak di sini sang pencipta di dalam Bible, Al-Khaliq, yang Yesus juga Ba'dul Khaliq, sebagian dari sang pencipta. Nah, ini beda. Yesus itu digambarkan adalah firman dari sang Bapa. Firman dari sang Bapa yang nuzul jadi orang. Ada firman Bapa keluar dari diri Bapa, turun ke dunia jadi orang. Berarti ini adalah bagian dari Bapa, dari diri Bapa. Makanya dituhankan juga. Maksudnya ada bagian dari Bapa yang ada pada Yesus. Begitu loh. Maka beda kalau Nabi Muhammad dilahirkan manusia biasa. Wa innama ana basyarum mithlukum. Aku hanya manusia biasa sama seperti kalian. Yuha ilayya. Tapi bedanya aku dapat wahyu sama kayak Musa, sama kayak Ibrahim. Begitu loh. Sedangkan di sini beda. Kalau Yesus ini adalah firman Bapa. Pertanyaannya, kapankah Bapak mengatakan bahwa Yesus adalah firman-Nya? Dijawab ya. Kapankah Bapak mengakui Yesus adalah firman yang keluar darinya? Itu pertanyaannya. Dijawab ya. Itu pertanyaannya. Kemudian kita itu mencontoh Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Karena Nabi Muhammad adalah contoh yang baik. Makanya di dalam perspektif Islam, Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Beda dengan perspektif Kristen. Nabi itu nggak terjaga dari dosa. Perspektif Kristen ini gabrul. Kenapa saya katakan gabrul, Mas Edis? Bayangkan, yang memilih seorang menjadi nabi adalah Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan memilih orang yang juga bisa maksiat. Bayangkan. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa orang ini akan melanggar aturannya nanti? Seharusnya ketika Sang Maha ini memilih utusan, maka pilihlah utusan yang terbaik. Utusan yang bisa menjaga amanahnya, siddiq, jujur, tabligh, menyampaikan amanah dalam segala halnya, dan fatonah, cerdas. Kok bisa Tuhan menyuruh orang yang juga bisa bermaksiat seperti pada umumnya orang lain? Lah ini gabrul.
Kalau di dalam Islam, Allah ketika menyuruh seorang utusan, maka utusannya ini adalah orang terbaik di zamannya. Sehingga apa yang ingin disampaikan Allah akan menjadi wasilah dari mereka. Selesai begitu loh. Kalau kita lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Nah, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti Yesus adalah Tuhan buatan, Mas Edis. Kenapa? Yesus bisa disebut Tuhan, syaratnya harus hidup, harus mati, dan bangkit lagi. Berarti kan Yesus ini adalah Tuhan buatan. Itu dijawab ya. Yang namanya Tuhan tidak boleh diatur dengan perspektif apapun. Tidak boleh. Tuhan itu ya sudah maha kuasa dirinya. Segala sesuatu dia yang mengatur, bukan dia yang diatur. Begitu. Jadi kalau Tuhan itu syaratnya harus mati dan bangkit dan mati dulu, berarti Tuhan diatur oleh Paulus dalam Roma. Berarti Tuhan buatan dong. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, kapankah Bapak mengakui Yesus sebagai Robnya, sebagai bagian Rob, sebagai firman-Nya yang hidup? Kapan Bapak yang mengaku? Sekian. Terima kasih. Baik Gus, karena tadi seperti saya bilang waktunya juga sudah habis ya Gus ya. Ini kalau nggak percaya saya mau berangkat nih Gus ya. Jadi jangan mengada-ngada ini ya. Tuh. Oke? Loh. Nah, jadi nanti kita atur jamnya. Ini saya mau berangkat dulu. Ya Gus ya. Kelihatan ya? Nah, kita mau berangkat dulu nih Gus. Jadi kita atur jamnya, waktunya ulang. Sebenarnya seru ini, asik, tapi berhubung selalu saja ini kamu datangnya tuh di akhir-akhir acara terus gitu loh. Coba di awal-awal gitu biar kita tuntas. Nah, nanti kita jadwalkan ulang teman-teman biar kita lanjut lagi. Jadi intinya gini Gus, kalau nanti tujuan Muhammad itu diutus itu sebenarnya sama Gus, supaya Allah itu menjadi Tuhan. Supaya Allah itu dirobkan, dijadikan Tuhan oleh manusia-manusia yang tadinya tidak menjadikan dia sebagai Tuhannya. Jadi bukan berarti dia itu Tuhan buatan, enggak. Gitu loh Gus. Jadi gitu memahaminya itu Gus. Itu biar saya tanggapi. Tadi kan Gus Wapi bilang, "Oh, berarti Yesus dibuat jadi Tuhan." Loh. Tujuannya itu memang harusnya Yesus itu dibuat jadi Tuhan karena orang tidak menuhankan dia tadinya. Gitu loh, tidak menjadikan Yesus sama seperti orang-orang Quraisy sebelum Muhammad lahir, itu tidak dijadikan Muhammad itu Robnya, tapi Muhammad sekarang dijadikan Robnya. Tapi gitu Gus, karena kita sudah mau berangkat, nanti kita sambung lagi ya Gus ya. Iya. Oke. Ya, siap. Oke, saya permisi dulu Gus ya. Oke. Iya teman-teman, karena kita Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan seorang pria yang bernama Gus Wafi, di mana Gus Wafi ini sudah sangat sering masuk ke room diskusi Edis. Saya sangat menghargai cara seorang pria ini atau Gus Wafi ini dalam berdiskusi. Dia selalu tetap tenang dan sopan meskipun ada perbedaan pendapat, dan itu sangat menginspirasi. Pendekatan yang terbuka untuk mendengarkan perspektif orang lain menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi. Teruslah seperti itu karena diskusi yang sehat memang membutuhkan saling pengertian dan rasa hormat. Selain itu, sikap seorang pria ini atau Gus Wafi dalam menjaga suasana diskusi tetap konstruktif sangat patut dicontoh. Dia tidak hanya fokus pada argumennya, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap pandangan orang lain. Hal ini menciptakan ruang untuk pertukaran ide yang lebih produktif dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Ketika seseorang bisa berdiskusi dengan kepala dingin dan penuh pengertian, itu menunjukkan kematangan pribadi yang luar biasa. Semoga diskusi mereka ini bisa menginspirasi orang-orang di luar sana ketika berdiskusi
ataupun debat agama tidak mudah tersinggung karena hanyalah diskusi dan harus saling menghargai. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.